Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaduddin Irsyad dari kelas TI 24G dengan NIM 2441622620193, di mana saya akan menjelaskan tentang pemrograman linier pada operational reset dengan metode simplex, di mana kita terdapat sebuah kasus dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu nilai maksimum dengan menggunakan metode simplex, yang dimana ada fungsi variabel pada sama dengan 8x1 ditambah 2x2 dikurang 10x3. Kendala-kendalanya yang ada yaitu x1 ditambah x2 dikurang min 3x3 kurang dari sama dengan 6. Kemudian 4x1 dikurang x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 7. Dimana dengan tujuan yaitu x1, x2, x3 lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian kita masuk pada penyelesaiannya. Dalam pemrograman linier dengan menggunakan metode simplex yang bertujuan untuk memaksimumkan suatu nilai dengan menambahkan suatu select variabel, yang dimana kita sudah ketahui tadi fungsi utama atau fungsi urutan pertama yang kita dapatkan, kemudian kita maksimumkan dengan nilai z, menambahkan select variabel pada kendala-kendala yang ada, yang dimana nilai z-nya yaitu 8x1 ditambah 2x2 dikurang 10x3. Kendalanya yang ada yaitu dengan menambahkan select variabel yaitu S1 dan S2, dimana kita contohkan X1 dan ditambah X2 dikurang 3X3 ditambah S1 sama dengan 6. Kemudian 4X1 dikurang X2 dikurang 2X min 2X3 ditambah S2 sama dengan 7. Itu dengan nilai yang ada itu X1, X2, X3, S1 dan S2, yaitu dengan nilai lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian kita bentuk dan dalam bentuk tabel, yang dimana kita masukkan variabel yang ada di atas ini, X1, X2, X3, S1, S2 dan RHS juga rasio. Yang dimana di sini ada Z, S1 dan S2. Kita masukkan nilai-nilai ada pada fungsi tadi, dimana Z itu kita menjadikan yang minus menjadi plus, yang plus menjadi minus. Yang mana tadi di sini 8x itu jadi min 8. Kemudian di sini 2x jadi min 2. Kemudian tadi di sini min 10 menjadi 10. Kita lihat ada 1 S2 di sini tidak ada. Berarti kita kasih angka 0. Kemudian RH juga 0. Kemudian pada S1 atau X1 atau pada kendala pertama, kita lihat di sini S1 dengan nilai tidak ada menjadi 1. Kemudian di sini X2 tidak ada nilai menjadi 1. Kemudian nilai X3-nya berapa? Min 2. Kita masukkan menjadi min 2. Dengan nilai S1-nya sama dengan 1. Kemudian di sini S2-nya ada tidak ada, berarti sama dengan 0. Nilai RHS-nya itu 6. Kemudian S2 kita masukkan juga ini S1-nya sama dengan 4. X2-nya sama dengan tidak ada angka sini minus X2 jadi minus 1. Karena tidak ada angka ini dianggapnya menjadi 1. Kemudian X3-nya itu min 2, berarti min 2. Kemudian S1 S2-nya yaitu S1-nya tidak ada angka, kemudian S2-nya di sini ada, berarti sama dengan 1 min 7. Kemudian kita menentukan entering variabel, yang dimana dengan menentukan entering variabel ini dengan nilai Z minus yang paling tinggi. Di sini terdapat pada Z atau X1. Untuk kita tentukan ini menjadi nilai entering variabel. Kemudian kita menentukan living variable. Dengan menentukan living variable, kita dengan cara mendapatkan nilai rasio yang paling terkecil. Bagaimana mendapatkan nilai rasio ini? Yaitu dengan nilai RHS ini nilai entering variable ini dibagi dengan nilai RHS. Yang 1 dibagi 6 sama dengan 6/1 dan 6. 4 dibagi 7 sama dengan 7/4. Nah, inilah nilai rasio paling terkecil yang kita tetapkan dengan living variable. Kemudian kita hitung dengan operasi dasar yang ada, yaitu dengan tujuan menilaikan 1 pada fungsi Z atau S1-nya. Yaitu Z sama dengan S1 yaitu min 8 ditambah 8 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian S1-nya min 1 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian S2-nya 1/4 dikali dalam kurung 4 sama dengan 1. Kemudian X2-nya itu min 2 ditambah 8 dalam kurung min 1/4 sama dengan 4. Kemudian 1
dikurang dalam kurung min 1 per 2 sama dengan 5 per 4. 1 per 4 dikali dalam kurung 1 sama dengan 1 per 4. Kemudian X3 yaitu nilainya 10 ditambah 8 dalam kurung 1 per 2 sama dengan 14. Kemudian min 3 dikurang 1 per 2 sama dengan 7 per 2. 1 per 4 dikali 2 sama dengan 1 per 2. Kemudian nilai S1 begitupun juga nilai S2. Kemudian didapatkan dengan nilai rasio yaitu 0 tambah 8 7 per 4 sama dengan 14. 6 dikurang 7 per 4 sama dengan 17 per 4. 1 per 4 dikali 7 sama dengan 7 per 4. Kemudian kita didapatkan dari nilai hitungan pertama ini, kita bentukkan dalam tabel ini. Dimana kita tentukan nilai iterasi pertama itu dengan hasil nilai Z, S1 dan X1. Yang dimana kita mengiterasikan, kita pindahkan nilai X variabel X yang ada di sini pada X yang ada di sini. Maka tadi kan X1 berada di sini dengan living variabel yang pada di S2 ini, kita masukkan X1 di tempat posisi S2. Itu ini dapatkan nilai Z sama dengan 0, S1 sama dengan 0, X1 nya sama dengan 1. Kemudian di sini min 4, 5 per 4, min 1 per 4. Ini 14, min 7 per 2, 1 per 2. Kemudian di sini 0, 1 sama dengan 0. Ini 2, 1 min 1 per 4, di sini 1 per 4. RHS nya 14, 17 per 4, 7 per 4. Kemudian nilai rasio ini dapatkan. Nilai rasio ini, kita lihat di sini. Nilai pada Z ini masih terdapat minus, yang dimana untuk memaksimumkan suatu fungsi pada metode simplex yaitu dengan nilai Z yang lebih besar sama dengan 0. Setelah kita turunkan tadi mendapatkan hasil ini, kita lihat apakah di sini nilai Z sudah lebih besar dari sama dengan 0. Ternyata tidak. Di sini terdapat min 4 itu pada X2. Berarti kita apa kalau misalnya mendapatkan nilai negatif pada suatu Z, kita iterasikan kembali untuk bertujuan mendapatkan nilai yang maksimum. Jadi kita maksimalkan kembali, kita menentukan kembali entering variabel, kita menentukan rasio kembali, kita menentukan living variabel kembali. Yaitu di sini entering variabel yang diketahui adalah min 4, 5 per 4, min 1 per 3. Kemudian living variabel yang ada itu pada kolom S1. Kemudian ini operasi dasar seperti yang tadi sudah didapatkan. Kemudian kita lanjut selanjutnya dengan perhitungan yang tadi itu di sini kita hitungkan kembali X1 0 ditambah 4 kali 0 sama dengan 0. Kemudian di sini min 4 ditambah 4 kali 1 sama dengan 0. Kemudian di sini 15 ditambah 4 dikurang 14 per 5 sama dengan 14 per 5. Ini kita hitungkan kembali dengan hitungan operasi dasar yang sudah kita ketahui, dimana S1 aksen dengan 4 per 5 dikali S1 aksen sama dengan X dikurang S1 aksen kali min 1 per 4, 7 sama dengan 7, Z sama dengan Z ditambah 4 dalam kurung S1 aksen. Dimana dengan hitungan yang ada tadi kita ketahui di sini dengan nilai Z nya 0, 14 per 5, 12 per 5, 6 per 5, 138 per 5. Kita lihat apakah di sini nilai Z masih terdapat nilai negatif. Ternyata tidak. Di sini nilainya sudah lebih dari sama dengan 0. Karena fungsi Z sudah non negatif, didapat hasil X1 sama dengan 13 per 5, kemudian X2 nya sama dengan 17 per 5, X3 nya sama dengan 0, X1 nya sama dengan 0, X2 nya sama dengan 0. Dan nilai Z yang ada adalah 138 per 5. Dengan hasil yang sudah didapatkan, kita substitusikan dengan nilai maksimum. Itu fungsi Z tadi diketahui sama dengan, yang diketahui pada soal itu adalah 8x1 ditambah 2x2 dikurang 10x3 sama dengan 8 dalam kur. X1 nya kita masukin, X1 13 per 5. 8 dikali 13 per 5 ditambah 2 X2 yaitu 17 per 5, kemudian dikurang 10 X3 nya kita katakan sama dengan 0. Maka saya dapatkan 104 per 5 ditambah 34 per 5 sama dengan dikurang 0. Nilai maksimum didapatkan 138 per
5. Kemudian kita masukin juga pada kendala-kendala yang sudah didapatkan pada fungsi tadi. Kendalanya yaitu X1 ditambah X2 dikurang 3X3 ditambah X1 sama dengan 0. Kita masukkan juga nih nilai X1, X2, X3, S1, S2 nya di sini, yaitu dengan 13/5, 17/5, min 3 dikali 0. 0 ini kita dapatkan dari S3. S1 nya juga 0. 0 ini dari S1 ini. S2 nya ada tidak ada, tidak perlu ditulis dengan 0. Dan hasil didapatkan yaitu 30/5. 30 bagi 5 sama dengan 6. Kemudian kendala yang kedua pun sama, 4x1 dikurang x2 dikurang 2 min 2x 3 ditambah S2 sama dengan 7. Kita masukkan juga nilai-nilai yang sudah didapat pada fungsi tadi, yaitu hasilnya sama dengan 35/5. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Kemudian hasil non negatif yang didapatkan yaitu dengan tujuan X1, X2, X3 sama dengan lebih besar sama dengan 0, maka yaitu 13/5, 17/5, kemudian S1 nya 0, S2 nya 0, itu lebih besar dari sama dengan 0. Berikut penjelasan singkat suatu fungsi variabel dengan tujuan memaksimumkan suatu nilai dengan metode simplex menambahkan select variabel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.